dunia nggak akan ada kehidupan lagi. Guys, tahu nggak sih, bumi kita ternyata kehilangan 10 juta hektar luas hutan per tahunnya, atau sekitar 15 miliar pohon yang ditebang per tahun. Kira-kira apa yang akan terjadi ya kalau dunia nggak ada hutan? Padahal hutan itu manfaatnya banyak banget loh. Pertama, hutan menjadi penyedia air bersih, sumber daya alam yang melimpah, penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen. Bahkan tanpa hutan kita nggak bisa nafas loh. Bukan hanya hutan ternyata, dunia kita juga kehilangan 160 spesies fauna selama periode 10 tahun. Padahal hewan-hewan dapat menjaga keseimbangan lingkungan, menjadi sumber pangan, penghasil pupuk organik, menjaga kesuburan tanah, dan masih banyak yang lainnya. Terus gimana dong kalau dunia nanti gak ada mereka? Sabar dulu, sebelum itu aku mau jelasin persebaran flora dan fauna di dunia. Pertama-tama, flora. Dengan lebih dari 300.000 spesies, flora di dunia dibagi menjadi 7 bioma. Bioma pertama adalah hutan hujan tropis dengan salah satu ciri khas floranya Rafflesia arnoldi. Lalu terdapat tundra dengan flora khas yaitu Lumut sphagnum. Ada juga hutan gugur dengan ciri khasnya pohon maple, bioma gurun dengan flora khasnya yaitu kaktus, sabana dengan ciri khas floranya pohon akasia, lalu taiga dengan ciri khas tumbuhannya berjenis konifer atau berjarum seperti pohon pinus, dan yang terakhir ada bioma stepa dengan ciri khas floranya gulma kupu-kupu. Selesai ngomongin flora, kita lanjut ke persebaran fauna di dunia. Kali ini 8,7 juta spesies hewan dibagi menjadi 6 wilayah. Wilayah pembagian pertama adalah wilayah neartik dengan ciri khas hewan ayam kalkun, lalu paleartik dengan ciri khas hewan panda, ada juga neotropikal dengan ciri khas hewan alpaka, dan juga oriental dengan ciri khas hewan orangutan, Ethiopian dengan ciri khas hewan babun, dan yang terakhir wilayah australis dengan ciri khas hewan koala yang imut dan lucu. Wah, beragam banget ya. Tapi kok bisa sih di setiap wilayah flora dan faunanya tuh beda-beda? Nah, pertanyaan yang bagus. Ternyata persebaran flora dan fauna itu disebabkan oleh iklim, edafik atau tanah, fisiografi, dan juga manusia. Fun fact! Ternyata flora dan fauna di dunia tuh saling melengkapi loh. Keduanya berinteraksi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Contoh paling gampangnya adalah bunga dan kupu-kupu. Bunga membutuhkan bantuan kupu-kupu untuk penyerbukan, sedangkan kupu-kupu membutuhkan nektar yang ada pada bunga. Contoh tersebut merupakan salah satu dari banyak sekali kolerasi dan interaksi antara flora dan juga fauna. Nah, kalian sekarang udah tahu kan latar belakang dari persebaran dan juga keberagaman flora dan fauna di dunia? Gimana kalau kita sekarang balik lagi ke topik kita yang awal? Apa aja sih upaya atau konservasi yang dilakukan pemerintah ataupun dunia untuk menjaga kelestarian flora dan fauna di dunia? Beberapa contoh upaya yang ada adalah seperti pembuatan taman nasional atau cagar alam, adanya undang-undang peraturan konservasi lingkungan dan makhluk hidup, dan juga organisasi khusus yang melindungi dan melestarikan flora atau fauna seperti WWF, Conservation International, dan masih banyak lainnya. Nah, kalau kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan ya? Kita sebagai pelajar dapat mulai dari langkah-langkah kecil yang ternyata berdampak besar bagi flora dan fauna di luar sana, seperti membuang sampah pada tempatnya, berpartisipasi dan mendukung program konservasi yang ada, berani melapor jika ada yang merusak tanaman atau membahayakan hewan, mengurangi penggunaan plastik agar tidak merusak habitat makhluk hidup, dan juga membantu menyebarkan edukasi melalui sosial media maupun platform lainnya. Gimana nih guys? Udah pada tahu kan sekarang betapa beragam dan pentingnya flora dan fauna di dunia? Semoga dari video kali ini kalian sudah bisa mendapatkan kesadaran dan juga sudah bisa mulai menjaga kelestarian makhluk hidup dan lingkungan di sekitar ya. Sekian aja dari aku, terima kasih.